Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala bakal ngalungsurkeun nikmat-nikmat anu sanesna ka urang. Amin ya rabbal alamin. Amin. Salajengna salawat kali salam mudah-mudahan sapoposna curahkeun ka baginda urang sadaya habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para kulawargina, para sahabatna, sadaya umatna oge teh hilap mudah-mudahan urang sadaya tangtosna engke bakal ngingkeun syafaatna di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Anu sami-sami kurang hormat, alhamdulillah hadir wakil kurang sadaya anggota legislatif DP 3 Pak Yaya, oke reng-rengan pengurus DPC PKS Kecamatan Maleber anu di lulubuan Buka Encim para kaca, oke sadaya kepengurusan DPR anu tiasa hadir duka sabaraha desa aya pancim anu hadir 8 cek 9 dua doang itu bisa hadir teh. Alhamdulillah. Oke tangtosna wabil khusus Sohibul Bait Kang Rik sakeluarga terhilap para tokoh masyarakat aring ulama sadaya anu tiasa hadir wabil khusus di Cikapuripan tangtosna berus dihormat oge mudah-mudahan urang sadaya dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya ibu-ibu dipengkeun ya. Ya alhamdulillah abi asana teh nembe ka dieu teh ngincak ka dieu nembe makan tadi dan harus sebelumnya mah ka arah ditu gitu ya. Ya alhamdulillah makanya tadi tetap ngejar waktu ka dieu walaupun tos telat. Karena memang hayang silaturahim intina mah gitu ya. Hayang silaturahim hayang terang ka daerah dieu oge tadi memang aya hal anu teu diduga diajak murang kali ka pesantren tadina bade sebelum zuhur ternyata si anaknya hoyong bada zuhur jadi memang jadi telat akhir ketika jajak oke macet di jalan. Ternyata Sabtu Ahad itu rata-rata jalan ti mimiti mana tuh ti Beber sampai ke Cirendang itu macet luar biasa. Sabtu Ahad terutama ya. Padat pisan ya. Walaupun masih jalan tapi memang rada ngaraya pisan. Kita dalami tadi di jalan dia walaupun pakai motor kamu mobil gitu. Makanya tadi motong oke ka mana? Ka Cipicung, akhirnya motong ke Cipicung. Ya alhamdulillah tiasa lebih cepat ya walaupun burudugan dan pas nyampe gede pas hujan gitu. Jadi pakai jas hujan lah tadi gitu. Pas di teman teh hujan. Ya alhamdulillah tantosna mangrupikeun kabingahan tiasa silaturahim bermuajahah wabil khusus tiasa urang sadaya mengikuti kegiatan taklim rutin partai atau taklim rutin pengurus ya. Alhamdulillah berjalan istiqomah ya minimal sisa kali mah insyaallah selalu ya untuk di DPC Maleber tangtosna ieu hal anu sangat positif dan mudah-mudahan bisa dipertahankan dan bahkan ditingkatkan ya. Terutama dari sisi kehadiran yang memang jarang hadir ya memang ada saya hadir begitu ya barangkali itu bisa ditingkatkan lagi dan yang penting juga bagaimana ini bisa berdampak setidaknya mah kangge semangat kurang ya bahwa kita semakin yakin semakin namanya teh hakul yakin lah begitu ya bahwa PKS ini insyaallah sarana perjuangan yang tepat lah begitu ya sarana perjuangan untuk di partai politik begitu ya dan sekali lagi saya sampaikan ini sarana bukan tujuan jadi partai inilah sarana wasilah kita untuk berjuang beramal baik dan beramal baik mah bisa banyak jalan terutama kalau kita mudah-mudahan dengan bergabung di PKS ini bisa menjadi salah satu sarana kita untuk berbuat baik menjadi lebih baik. Nah itu yang kita harapkan sehingga keberadaan kita di PKS mudah-mudahan tadi ada hal-hal baik yang kemudian terus meningkat gitu ya yang kemudian itu mudah-mudahan bisa berdampak kangge urang nyalira oke kangge keluarga oke ke masyarakat umumna begitu ya sehingga tadi disampaikan kita juga berusaha untuk mengakomodir keinginan masyarakat selama yang peluangnya ada dan bisa kita perjuangkan itu yang menjadi semangat kita semangat melayani ya berkhidmat di PKS ini. Nah itu beberapa hal yang mungkin perlu kita terus ingat dan menjadi pemahaman kita bersama ya, kaitan dengan bagaimana PKS ini terus menghadirkan pelayanan-pelayanan bagi umat ya
yang diawali dari pengurusnya dulu, dari kadernya, pengurusnya, simpatisannya gitu kan. Bagaimana berusaha untuk rajin menghadiri kegiatan-kegiatan di PKS. Kemudian sedikit yang disampaikan, mungkin bukan kultum ya, kutil lah, lihat 3 menit lah gitu ya. Bahwa ketika Bapak Ibu sekalian saya tanya, Bapak Ibu kalau dikasih rezeki atau harta ingin sedikit ingin banyak? Banyak Pak jawabannya. Kalau ada pertanyaan kedua, ingin banyak ingin berkah? Berkah. Beda lagi jawaban. Tergantung pertanyaan berarti. Dan yang paling enak memang banyak dan berkah gitu. Banyak ya berkah. Ya memang tidak selamanya yang banyak itu berkah ya. Tidak selamanya yang banyak itu berkah. Begitupun yang sedikit. Kamu itu ulah gitunya. Kerma sedikit itu berkah deh. Nah itu tidak ingin itunya kita ya. Harapannya memang kita cukup, mudah-mudahan juga berlebih, dan yang terpenting adalah berkah. Nah itu yang kita harapkan, termasuk keberadaan kita di PKS mudah-mudahan juga jadi berkah gitu ya, bukan malah jadi musibah ya. Nah jadi keberadaan kita di PKS ini mudah-mudahan berkah, terutama bagi kita sendiri, bagi keluarga dan juga bagi masyarakat. Nah ini yang kita ingin harapkan. Terus dalam waktu singkat ini, seperti apakah ciri-ciri atau kriteria suatu keberkahan? Sangat banyak, mungkin bisa kita baca, bisa kita lihat lah banyak. Tapi kita sampaikan di sini hanya 4 hal lah. 4 hal ciri-ciri sesuatu itu bernilai berkah, terutama dari sisi harta barangkali ya, termasuk rezeki gitu ya. Seperti apa sih harta dan rezeki yang berkah itu? Ya. Karena sudah azan kita persingkat saja. Yang pertama adalah ciri-cirinya bahwa harta atau rezeki itu bisa menambah ketaatan, ketakwaan, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lamun orang gaduh rezeki, gaduh harta seueur, lubak libuk segala macam, kalau malah menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, dipertanyakan keberkahannya. Termasuk keberadaan kita di PKS, kalau kita malah jadi bener, malah para rubuh, dipertanyakan keberkahan di PKS-nya. Yang salahnya sebenarnya bukan PKS, mungkin kitanya. Nah, maka mudah-mudahan dengan kebersamaan kita di PKS ini, kita semakin mendapatkan banyak kebaikan-kebaikan, setidaknya minimal memperbaiki diri. Syukur-syukur bisa memperbaiki keluarga kita, lingkungan terdekat kita, dan masyarakat kita. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi yang pertama, ciri berkah itu adalah bagaimana mendekatkan atau semakin membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu harta, ya dari harta apalagi mungkin. Karena bisa jadi orang tidak menyadari lamun diberi loba teh dianggapnya lain ujian gitu. Dianggap ujian tuh kalau kurang biasanya gitu. Namun orang punya gitu kan kekurangan, ya apa, Allah lagi menguji gitu. Pas diberi breg harta, banyak rezeki segala macam melimpah, dianggapnya bukan ujian malah. Padahal justru orang itu kadang diuji dengan kelebihan. Setelah berlebih itu dikumahakeun kan. Apakah digunakan untuk yang baik-baik ya, disedekahkeun atau seperti apa, atau malah dihambur-hamburkan enggak jelas, dipakai yang enggak benar, bisa jadi kan begitu. Karena orang punya peluang kalau bisa menggunakan untuk apapun kalau ada kan gitu ya. Itu juga ujian sebetulnya. Nah kadang kita tidak merasakan suatu itu sebagai ujian kalau berlebih atau kalau ada. Yang paling gampang lamun orang diuji sakit teh nembe karaos, oh sakitnya sehatnya penting gitu ya. Tapi lamun keur sehat mah kadang sehatnya biasa bae gitu ya. Setiap hari juga kita alhamdulillah sehat. Tapi ketika ketika diuji sakit, oh iya sakit. Ternyata sehatnya penting ya. Orang berobat kali itu dia puluhan juta segala macam sampai ke Jakarta, ke Bandung, ke mana, bahkan ke luar negeri gitu ya. Supaya apa? Supaya sehat. Berarti sehat itu adalah penting dan dirasakan kadang namun sakit. Mudah-mudahan kita selalu bersyukur dengan kesehatan di saat kitanya sehat gitu. Tidak dulu menunggu ditegur dengan sakit. Walaupun sakit juga insya Allah jadi berkah kalau kitanya sabar kan menggugurkan dosa. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ciri-ciri berkah itu atau rezeki harta yang berkah itu adalah bagaimana dia membuat kita tenang dan tentram. Ulah mah jadi riweuh gitu ya, ketika banyak rezeki banyak harta malah riweuh gitu. Malah jadi banyak kekhawatiran, banyak pusing gitu. Jangan dikira juga yang banyak itu juga tidak pusing gitu. Karena pusing juga gitu. Makanya Imam Ali radhiyallahu anhu ketika ditanya milih harta milih ilmu gitu. Imam Ali malah menjawab milih ilmu gitu. Kenapa? Karena kalau harta harus dijaga, kalau ilmu bisa menjaga. Kalau ilmu itu bisa menjaga, kenapa? Nah kalau harta harus dijaga ya, kenapa? Karena bisa ngelungit, bisa nyokot, bisa kumaha. Nah kalau harta kan malah diwa begitu.
Tapi ketika ilmu, kata Imam Ali, itu bisa menjaga. Menjaga dari apa? Menjaga dari kesalahan, menjaga dari kesesatan gitu ya. Menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan bahkan dengan ilmu, barang siapa ingin dunia dengan ilmu. Barang siapa ingin akhirat dengan ilmu. Barang siapa ingin keduanya dengan ilmu. Nah, itu bahkan ilmu ini juga, bahkan orang ingin harta juga harus punya ilmu gitu ya. Orang dagang kan punya ilmu tuh, harus ada ilmunya, ilmu dagang seperti apa gitu ya. Bercocok tanam, bertani segala macam harus dengan ilmu, walaupun ilmunya mungkin bisa jadi tidak harus dari bangku sekolah gitu ya, tapi kan bisa dari pengalaman, dari sering melakukan di lapangan. Nah, jadi itu yang kedua, bahwa harta atau rezeki yang berkah itu mesti mendatangkan ketentraman ya. Bukan malah jadi membuat kita tidak nyaman gitu kan, banyak masalah segala macam, tidak kita harapkan. Kemudian yang ketiga, ciri harta rezeki yang berkah atau apapun itu, cirinya adalah menambah kesyukurannya. Kan ada ungkapan katanya, dibere nusaltik ge bersyukur, kemudian diberi nuloba. Artinya syukur ini harus dibangun sejak kita dikasih yang sedikit. Dikasih yang sedikit harus bersyukur juga syukuran. Ulah nunggu gede cangtang tuh bisa jadi kan. Kapan gitu kan. Tapi ketika dikasih sedikit oleh Allah SWT rezeki, maka sejak itulah kita juga harus banyak bersyukur. Karena kita tahu di surat Ibrahim ayat ke-7 ya. La in syakartum lazidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur maka Allah akan tambah nikmatnya gitu. Ya, jadi dengan bersyukur itu sebetulnya Bapak Ibu sekalian tiasa ngadongkapkeun nikmat anu sanesna. Ngundang nikmat anu sanesna gitu. Nah, itu maka baik kita harus bersyukur. Syukur ini juga harus dilakukan dengan sepenuhnya, mulai dari bersyukur secara pikiran kita ya, menyadari bahwa segala sesuatu dari Allah SWT hakikatnya. Kemudian juga syukur dengan lisan ya, lisan setidaknya kita banyak mengucapkan alhamdulillah alamin gitu ya, mengucapkan pujian-pujian pada Allah SWT. Dan yang terpenting adalah syukur yang dilakukan, diamalkan dengan perbuatan. Jadi bersyukur ini juga sebetulnya yang terberat itu melalui perbuatan gitu ya. Artinya orang bersyukur ini kan kedah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemberinya gitu. Allah memberikan kita sehat, Allah memberikan rezeki, Allah ingin apa gitu. Intinya kan Allah ingin kita taat, ingin kita beribadah. Nah, itu berarti ketika kita taat dan beribadah, itulah sebetulnya kita sedang bersyukur gitu ya. Nah, itu yang agak susah. Jadi hakikat syukur menurut para ulama adalah semakin banyak ketaatan, semakin bertambah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah begitu maka kita tercatat sebagai hamba Allah yang bersyukur. Yang terakhir, mungkin bonus ini, yang terakhir, ciri harta, rezeki atau apapun yang berkah itu adalah kalau dalam kehidupan keluarga, rumah tangga adalah semakin menghadirkan keharmonisan, menghadirkan hal-hal yang sakinah gitu ya, mawaddah warahmah gitu ya, dalam keluarga, dalam kehidupan kita gitu ya. Nah, itu kalau seperti itu kita rasakan, maka mudah-mudahan itu bagian dari ciri harta atau rezeki kita memang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan 4 hal ciri harta rezeki kita yang berkah ini, ciri-ciri tersebut bisa kita rasakan ya. 4 hal mudah-mudahan semuanya kita rasakan, setidaknya mudah-mudahan ada di antaranya dari 4 itu kita rasakan. Bisa jadi memang yang termudah sih kita banyak bersyukur aja gitu ya. Banyak bersyukur gitu ya. Terhadap segala sesuatu yang kecil yang banyak ya, mudah-mudahan kita terus syukuri. Eta manawi anu tiasa didugikeun, jadi mudah-mudahan karena tos selamat asar ya, kita memang dibiasakan sih kalau bisa sholat di awal waktu gitu ya, makanya tidak diperpanjang untuk tausiah ini. Atur nuhun kana segala rupi perhatosan, nyuwunkeun di tawakuf tina sagala rupi kakirangan. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.